Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya bawa dengan panas matahari, ya semuanya saya tersebut emosi. Gimana kalau gini Pak, si ibu teh sesah diatur gelisah wae sama ini. Goblok sia tah dimulai tidinya mukul saya. Naon Pak istighfar ya gitu-gitunya saya menghindar Pak. Gitu saya nggak mau melawan gitu Pak. Pak, nggak usah bahas virus Jepang. Kita tuh cuma wajibkan pakai masker gitu toh. Dia tuh nggak terima bilang sama saya. Kamu tuh siapa? Kok iki sopo gitu. Terus nggak terima, terus mukul saya. Brak, itu sambil marah-marah. Masih di Rosi Save Perawat Indonesia. Cerita tentang tenaga medis yang tidak saja bertarung nyawa untuk menyelamatkan pasien dari virus corona, tapi juga menanggung resiko menerima penganiayaan dari keluarga pasien. Seorang perawat pengurus jenazah pasien COVID di RSUD Dr. Haulusi Ambon menerima tindak kekerasan dari keluarga pasien yang menolak pemakaman sesuai protokol kesehatan. Pelaku yang berjumlah 3 orang memukul perawat dan mengambil paksa jenazah keluarganya. Saya sudah bersama korban, Suster Jomima Orno, langsung dari Ambon. Selamat malam, Suster Jomima. Ya, selamat malam Ibu Rosi. Kasus Anda ini kira-kira udah 10 bulan yang lalu, Suster Jomima. Bisa diceritakan supaya mereka yang menyaksikan acara ini tahu apa yang terjadi pada Anda? Ya, waktu itu 26 Juni, tugas saya mengantar jenazah dari rawat inap ke kamar jenazah. Sesampai saya pas di depan pintu kamar jenazah, tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang, lalu terjadilah kasus pemukulan itu. Apa yang terjadi pada Anda, Suster Jomima? Waktu itu saya langsung dipukul oleh 3 orang, yang 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Ketika mereka menghadang Anda, apakah mereka mengatakan alasan kemarahan mereka atau tidak terima apa yang mereka tidak bisa terima dari rumah sakit? Iya, kalau mereka tidak bisa terima, mereka tidak mau menerima bahwa orang tua mereka divonis COVID, Ibu Rosi. Oke, karena mereka merasa bahwa masuknya bukan karena COVID begitu ya, tetapi kenapa meninggalnya karena COVID? Iya. Dan mereka tidak mau terima kenyataan itu. Tidak mau menerima kenyataan itu. Jadi 3 orang itu langsung memukuli Anda? Iya, kejadiannya spontan. Saya baca di harian Kompas bahkan sampai APD Anda itu robek gitu. Iya Ibu Rosi, robek. Anda sendirian waktu itu, apakah ada seseorang yang membantu melerai 3 orang yang menganiaya Anda, memukuli Anda? Waktu itu tidak ada orang sama sekali, Ibu Rosi. Jadi Anda sendirian ya? Iya, saya sendirian. Karena teman saya 2 orang itu kebetulan kita kan sama-sama. Padahal mereka 2 membuka pintu kamar jenazah dari itu dalam. Saya ditinggal sendiri dengan jenazah sambil menunggu pintu dibuka. Langsung kejadian itu spontan terjadi, saya dipukul oleh keluarga pasien. Oke, jadi karena teman seprofesi Anda keluar dari ruangan, keluarga pasien itu masuk begitu ya, dan langsung membabi buta memukuli Anda? Memukul, ya. Saya juga membaca di harian Kompas apa yang Anda terjadi itu benar-benar tanpa ampun sehingga Anda harus sampai terjatuh. Bagaimana Anda menceritakan situasi saat malam itu? Sendirian di kamar jenazah harus menghadapi keluarga pasien yang tidak terima. Jadi hari itu dalam pikiran saya hanya menyelamatkan diri. Bagaimana saya bisa lari sekuat tenaga saya untuk menyelamatkan diri, itu saja.
Karena benar-benar sendirian dan mereka nggak memberikan penjelasan apapun atau nggak memberikan ampun lah istilahnya ya? Iya, jadi ya itu karena alasannya mereka tidak terima dikatakan COVID. Anda berhasil menyelamatkan diri keluar dari ruangan kamar jenazah? Iya. Oke. Berapa lama tuh perjuangan Anda untuk bisa keluar dari serangan mereka? Saya tidak ingat lagi. Pokoknya waktu itu saya sangat trauma, jadi spontan saja saya sekuat tenaga, dengan tenaga sisa yang ada saya melarikan diri. Jadi tidak ingat lagi itu. Ya. Yang penting Anda segera keluar menyelamatkan diri, mengingat Anda seorang diri juga. Dan disitulah keluarga pasien mengambil anggota keluarganya dari kamar jenazah. Iya. Ya. Bu Jomima, yang saya baca juga dari kompas.id, itu ada bagian dari keluarga yang menganiaya Anda itu justru tenaga kesehatan, benar? Iya benar. Waktu saat sudah proses pengadilan baru saya mengetahui bahwa dia itu seorang tenaga kesehatan. Yang bagian, jadi dari antara 3 orang yang menganiaya Anda? Iya Ibu. Di situ Anda merasa apa sebagai tenaga kesehatan yang harusnya memahami apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi justru menjadi bagian yang menganiaya Anda? Saya hanya cukup menyesal saja kenapa kejadian ini sampai bisa terjadi. Mungkin karena dia tidak bisa terima atau sifat kepribadian dia, kemanusiaan dia, emosional dia sesaat. Jadi hal itu terjadi secara spontan di luar dugaan. Oke. Pelaku ada 3 orang sudah menjalani hukuman penjara. Apakah Anda merasa ini hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka pada Anda? Iya, pada prinsipnya semua orang pasti emosional dan saya sudah memaafkan dan merasa puas, dan semua itu saya serahkan kepada pihak berwenang karena saya tidak tahu tentang proses pengadilan seperti itu, Bu Rosi. Ya, Anda sudah kembali bertugas ya di RSUD Haulusi Ambon ya? Iya, saya sudah bertugas kembali. Saya melihat Anda cukup sangat bahagia karena Anda secara fisik saya lihat Anda sudah sehat. Semoga Anda tidak pernah lelah menjalankan tugas kemanusiaan ini sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi Ambon. Sehat selalu ya, Suster Jomima Orno. Ya, sehat selalu dan tetap semangat. Mengapa profesi tenaga kesehatan rentan pada kekerasan, terutama di masa pandemi ini? Saya kembali saat lagi.